Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isri Ilma Arij dari kelas Pendidikan Matematika 2021C nomor NIM 21030174086. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah geometri di mana saya akan menjelaskan mengenai teorema 11.4. Simak terus ya. Baik, di sini di teorema 11.4 yang berbunyi diberikan bidang E dan bola berpusat P, misalkan titik F merupakan kaki ruas garis tegak lurus dari titik P ke titik E. Maka hanya tepat satu di antara tiga pernyataan berikut berlaku. Yang pertama, setiap titik di bidang E di luar bola. Selanjutnya titik di bola dan E bidang singgung bola di titik F. Yang ketiga, titik F di dalam bola dan bidang E memotong bola di lingkaran yang berpusat di titik F. Pertama-tama kita tulis dulu yang diketahui. Yang pertama ada bidang E. Lalu yang kedua ada bola yang berpusat di titik P. Yang ketiga ada titik F yang terletak pada bidang E sedemikian hingga ruas garis PF tegak lurus bidang E. Baik, selanjutnya kita tulis dulu apa yang perlu dibuktikan. Buktikan tepat satu dari tiga pernyataan berikut ini benar. Pernyataan pertama berbunyi sembarang titik Q pada bidang E terletak di luar bola P. Pernyataan yang kedua, titik F terletak pada bola P dan bidang E menyinggung bola P di titik F. Yang ketiga, titik F terletak di dalam bola yang berpusat pada titik P dan bidang E memotong bola P di lingkaran yang berpusat di titik F. Selanjutnya untuk membuktikan, tadi kan sudah ditulis ada tiga pernyataan. Nah, kita tulis dulu pada kondisi pertama, yaitu pernyataan pertama berbunyi sembarang titik Q pada bidang E terletak di luar bola P. Langkah pertama yang perlu kita lakukan, sebelumnya kita beri nama dulu. Sini ada titik pusat P, ada bidang E, lalu titik F. Sebelumnya, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu pandang F berada di luar bola P dan kita gambar R dulu sebelumnya, teman-teman.
gambar R dulu. Ini merupakan R ya. Pandang F berada di luar bola P dan R merupakan jari-jari bola P. Maka dapat kita tulis ruas garis PF lebih besar daripada jari-jari. Jadi di sini kita gambar dulu R di sini sebagai jari-jari bola P. Dan kita dapat tulis di sini PF lebih besar daripada jari-jari bola tersebut, bola P ini. Selanjutnya, langkah kedua, dibuat garis di bidang E. Mohon maaf melorot. Buat garis. Mohon maaf. Yang kedua, dibuat garis di bidang E yang memuat titik F dan Q. Dan kita misalkan garis tersebut, kita misalkan garis L, teman-teman. Dimisalkan garis L. Di sini kita memakai konstruksi ya, yaitu kita membuat garis baru untuk membuktikan. Kita buat garisnya di sini. Nah, di sini ada garis L dimana memuat titik F dan Q. Baik, langkah yang ketiga, menurut teorema yang berbunyi, yang menyatakan ya, ruas garis tegak lurus dari titik di luar garis yang diberikan merupakan ruas garis terpendek. Ruas garis terpendek yang menghubungkan garis dan titik. Garis dan titik di luar garis tersebut. Maka di sini kita dapat menuliskan ruas garis PF merupakan ruas garis terpendek antara titik P dan ruas garis FQ ya, teman-teman. Selanjutnya langkah yang keempat, dikarenakan langkah ketiga tadi ya, oleh karena langkah 3, mohon maaf, langkah C, jika titik Q adalah sembarang titik lain pada bidang E selain titik F, dan ruas garis PQ lebih besar daripada ruas garis PF. Karena tadi sudah diterangkan di sini, sudah dituliskan ya di langkah ketiga bahwa ruas garis PF merupakan garis terpendek antara titik P dan juga ruas garis FQ. Lalu selanjutnya, dan karena ruas garis PF lebih besar dari R atau jari-jari bola tadi, maka berdasarkan dengan sifat transitif,
dapat kita tuliskan di sini ruas garis PQ lebih besar daripada jari-jari atau R tadi. Hal ini berarti titik Q berada di luar bola P. Langkah terakhir, jadi karena titik Q mewakili semua titik, pada bidang E selain titik F dan juga titik F dan titik H, keduanya terletak di luar dari bola P. Maka di sini dapat kita tulis terbukti bahwa sembarang titik H pada bidang E terletak di luar bola P. Maaf, tidak kelihatan ya. Maka terbukti bahwa sembarang titik Q pada bidang E terletak di luar bola P. Selanjutnya, pada kondisi kedua, sebelumnya kita tulis dulu. Di sini ada titik pusat bola P. Lalu di sini ada bidang E dan di sini merupakan jari-jari. Di sini titik F. Langkah pertama, pandang F adalah sebuah titik pada bola P, sehingga dapat diperoleh ruas garis PF sama dengan R atau jari-jari bola tersebut ya teman-teman. Selanjutnya langkah kedua, dibuat garis pada bidang E, di mana pada bidang E tersebut memuat titik F dan H, dimisalkan garis L ya teman-teman, nama garisnya. Di sini kita memakai langkah konstruksi, yaitu membuat garis baru untuk membantu penyelesaian pembuktian. Di sini ya garis L-nya kita taruh sini. Ini ada titik H. Oke, selanjutnya yang ketiga, berdasarkan teorema yang menyatakan ruas garis tegak lurus dari titik di luar garis yang diberikan merupakan ruas garis terpendek. Di mana ruas garis terpendek yang menghubungkan garis dan titik di luar garis tersebut. Maka di sini kita dapat menulis, maka ruas garis PF merupakan ruas garis terpendek
dari titik P dan ruas garis FQ. Selanjutnya langkah yang keempat, oleh karena itu berdasarkan langkah ketiga ya. Oleh karena itu jika Hi merupakan sembarang titik lain pada bidang E selain titik F, maka ruas garis PQ lebih besar daripada ruas garis PF. Karena tadi pada langkah ketiga sudah dituliskan bahwa ruas garis PF merupakan ruas garis terpendek dari titik P dan juga ruas garis FQ. Dan karena pada langkah pertama tadi sudah ditulis bahwa ruas garis PF sama dengan jari-jari, maka dapat kita tuliskan bahwa ruas garis PQ lebih besar daripada jari-jari. Jadi pada langkah kelima dapat kita tulis, jadi semua titik pada bidang E selain titik F terletak di luar bola P. Maka berdasarkan definisi bidang singgung yang berbunyi bidang singgung adalah bidang yang memotong sebuah bola tepat di satu titik. Di sini bidang E menyinggung bola P di titik F. Terbukti. Selanjutnya kita lanjut ke kondisi 3. Di kondisi 3, titik F terletak di dalam bola yang berpusat pada titik P dan bidang E memotong bola P di lingkaran yang berpusat di titik F. Nah, langkah pertama yang dapat kita lakukan yaitu memberi nama dulu. Di sini ada titik P, ada bidang E. Baik, langkah pertama, pandang F berada di dalam bola P ya teman-teman. Nah, maaf salah. Dalam kasus ini kondisi 3 ini ya teman-teman, tidak mungkin seluruh bidang E berada di luar bola. Nah, di sini paling di luar bola P ya teman-teman, berada di luar bola P. Paling tidak ada satu titik di dalam. Langkah yang kedua, berdasarkan teorema yang menyatakan jika sebuah garis dan bidang saling tegak lurus,
maka bidang tersebut memuat setiap garis yang tegak lurus. Dengan garis itu di titik potongnya. Jadi di sini kita dapat ambil satu garis pada bidang E ya. Kita misalkan garisnya garis L, teman-teman. Garis L. Maka garis L tegak lurus terhadap ruas garis PF di titik F. Kita gambar dulu. Sini ada garis L. Titik F-nya di sini. Kita garis dulu. Sini titik F. Ya. Jadi garis L tegak lurus terhadap ruas garis PF di titik F. Titik potongnya tadi F ini ya, teman-teman. Selanjutnya langkah ketiga, oleh karena itu berdasarkan fakta pada bola, bahwa ujung dari 3 atau lebih jari-jari berbeda tidak akan bisa membentuk garis lurus atau garis kolinear. Jadi di sini garis L tidak mungkin memotong bola di 3 titik atau lebih. Selanjutnya langkah yang keempat, garis L memotong bola di 2 titik. Kita misalkan perpotongannya itu kita namai titik H dan R. Titik H dan R-nya di sini ya, teman-teman. Jadi titik H dan R. Sehingga ruas garis PR dan ruas garis PQ adalah jari-jari pada bola P. Maka di sini dapat kita tuliskan PR kongruen dengan PQ berdasarkan ruas garis yang kongruen. Nah, ruas garisnya itu di mana? Sebentar, setelah ini kita gambar. Ruas garisnya itu di sini ya, teman-teman. Kita tinggal menghubungkan. Nah, seperti ini. Ya, jadi titik H-nya di sini, titik R-nya di sini, ruas garisnya PH dan PR di situ merupakan kongruen karena berdasarkan ruas garis yang kongruen. Selanjutnya langkah yang kelima. Dengan demikian dapat kita buat
segitiga siku-siku, yaitu segitiga PQF dan segitiga PRF yang berimpit di ruas garis PF. Dikarenakan ruas garis PF untuk segitiga PQF dan ruas garis PF untuk segitiga PRF merupakan kongruen berdasarkan sifat reflektif ya teman-teman. Reflektif, dan juga di sini ruas garis PR dapat kita tulis kongruen dengan ruas garis PQ berdasarkan kongruensi ruas garis. Maka berdasarkan teorema hipotenusa kaki, kita dapat menuliskan segitiga PQF kongruen dengan segitiga PRF. Selanjutnya langkah yang keenam, akibat dari dua kongruensi dua segitiga di atas didapatkan ruas garis QF kongruen dengan ruas garis RF. Selanjutnya berdasarkan definisi titik tengah, ruas garis berarti di sini titik F merupakan titik tengah dari ruas garis QR. Langkah yang ke-7, bila kita mengambil sembarang titik perpotongan antara bola P dengan tak hingga garis pada bidang E yang tegak lurus ruas garis PF di titik F, maka dengan alasan yang sama akan terbentuk ruas-ruas garis di bidang E dari titik perpotongan itu ke titik F yang panjangnya akan selalu sama. Langkah ke-8, oleh karena itu himpunan sembarang titik yang diambil
akan sesuai dengan definisi lingkaran yang berbunyi lingkaran adalah himpunan semua titik-titik. Mohon maaf. Di sini bunyi definisi lingkaran adalah himpunan semua titik-titik yang sebidang yang berjarak sama terhadap titik itu. Nah, di sini pada langkah ke-9 dapat kita simpulkan. Jadi disimpulkan bahwa bidang E memotong bola P di lingkaran yang berpusat di titik F Nah, setelah kita menyimpulkan bahwa bidang M memotong bola P di lingkaran yang berpusat di titik F, maka dapat kita buktikan bahwa kondisi 3 ini benar. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.